Halo semuanya, kembali lagi di tips ngedesain. Jadi pada video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian 3 tools untuk menghapus background ya. Jadi kita bakal menghapus sebuah background dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan pen tool atau pad, yang kedua itu magic, yang ketiga select subject. Untuk select subject itu ada di Adobe CC 2022 ke atas kalau nggak salah. Kalau masih pakai CS atau CC 2022 ke bawah itu select subject belum ada. Jadi gimana sih cara menggunakan tiga tools ini? Langsung aja kita ke Adobe Photoshop-nya. Di sini gue udah nyediain 2 gambar, yang satu gambar handphone, yang satu gambar model. Nah, jadi cara pertama itu pakai pen tool atau pad. Kalian bisa pakai keyboard kalian, klik huruf P. Nah, sampai muncul mata pena ini. Nah, caranya itu kita bisa scroll kalau kurang kelihatan. Di sini kita klik aja bentuk sesuai produknya. Di sini tinggal lurus saja karena produknya lurus. Diklik lagi. Nah, kalau misalkan lengkungan kayak gini, kita ambil titik tengahnya, klik, tahan, tarik sampai membentuk si handphone ini. Nah, kalau udah kita lepas, klik kiri kita, habis itu kita ikutin lagi bentuknya, kita klik tahan, lurus lagi. Nah, habis itu karena ini lurus, langsung aja kita lurusin. Nah, kalau ketemu lengkungan kayak gini lagi seperti tadi, diklik tahan, cari posisi yang sesuai, lalu diklik lagi, klik tahan lagi. Di sini lurus lagi. Ini kita bentuk sesuai tombolnya. Ya, tinggal diikutin aja sesuai bentuknya. Pad ini digunakan kalau gambar produknya gampang. Kayak ini kan tinggal lurus doang sama ada lekukan sedikit, jadi lebih gampang. Kalau pakai magic atau select subject itu kalau objeknya susah, kayak ada rambut atau bulu-bulunya gitu. Nah, ini tadi ya kita tempelin aja langsung ke titik pertama tadi. Nah, kalau udah ini kita bisa kontrol enter untuk mengubah pad ini menjadi sebuah seleksi ya. Jadi di kontrol enter nanti muncul garis-garis putih hitam ini berarti udah berhasil diseleksi. Nah, untuk menghapus backgroundnya itu kita pakai yang namanya feather dan juga smooth, tapi karena ini pad kita pakai feather aja. Jadi cara pakai feather itu kita bisa shift F6, nanti muncul feather selection. Di sini cukup 0.5 aja, langsung oke. Dan ini background jangan lupa di copy. Nah, jadi muncul background copy, langsung aja kita layer mask. Nah, kita tambahin lagi solid color warna putih aja. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi ini sebelum dan ini sesudahnya. Nah, itu cara pertama menggunakan pen tool atau pad. Dan ini foto kedua, kita bakal pakai yang namanya magic dan juga select subject. Jadi kita pakai cara yang magic dulu. Nah, di sini jangan lupa background harus selalu di copy biar foto aslinya nggak keubah-ubah kalau misalkan kalian salah klik save. Nah, jadi kayak gini. Kalian juga bisa pakai Ctrl J. Nah, jadi kita langsung aja klik W untuk magic. Kalau kalian penasaran di toolsnya itu cari yang kayak gini, muncul magic one tool, langsung aja. Nah, untuk pakai magic ini ada yang namanya tolerance. Tolerance ini semakin besar angkanya, semakin banyak yang keambil, semakin banyak yang ke seleksi. Nih, di sini gue ganti dulu 50. Nah, ini kalau kita klik langsung tuh langsung banyak tembus-tembus. Kita mau ambil modelnya, tapi modelnya mukanya keambil, kepalanya enggak, rambutnya enggak keambil gitu ya. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Jadi kita kurangin jadi 20. Kita klik lagi. Nah, ini kepalanya masih tembus-tembus.
Jadi mungkin 15 cukup. Kita coba dulu pelan-pelan. Kita juga bisa rapihin pakai pen tool atau lasso. Ini ya, semua background harus dihilangkan. Nah, misalkan ini kan masih tembus-tembus, berarti emang susah buat di magic walaupun toleransinya kecil. Jadi ini kita Ctrl Z aja dulu, lalu kita rapihin pakai lasso. Di sini lasso jangan lupa klik shift sampai muncul tanda plus. Kalau mau lasso itu klik L atau cari yang bentuknya tuh kayak benang koboi gitu lasso. Nah, di sini kita tarik aja sesuai bentuk rambutnya, lalu kita tarik keluar. Nah, jadi ini kayak gini. Ini kan semuanya keambil kan, modelnya keambil. Nah, untuk magic itu kan sering kotor. Misalkan kayak gini, ini tuh nggak perlu dilapihin manual kayak gini satu-satu, tapi kita bisa langsung masuk ke masking. Kita klik Q sampai merah kayak gini, lalu klik yang di samping angka 1. Ada garis gelombang gitu, kita klik aja langsung biar berubah jadi hitam. Nah, kalau udah hitam kayak gini, kita klik W lagi. Klik modelnya yang warna hitam ini, kita inverse pakai shift 7. Nah, di sini kita bisa alt delete atau control delete tergantung warna putih atau hitam yang ada di atas. Ini karena hitam yang di atas, jadi kita pakai yang namanya control delete. Kalau atasnya hitam, kalau atasnya putih itu pakai alt delete. Nah, jadi kayak gini. Ini kan hitam-hitamnya udah hilang kan yang tadi ada. Nih. Jadi hilang kalau kita klik control delete. Kita balik lagi ke Q. Nah, inverse lagi. Nah, kalau udah kayak gini kan jadi modelnya semuanya yang keambil. Terus cara ngerapihin background, terus cara ngerapihin rambutnya tuh ada caranya. Kita pilih di select, terus ada yang namanya select and mask. Itu diklik pakai tekan shift. Jadi klik shift, ditekan, ditahan, lalu klik select and mask. Muncul tab Refine Edge. Nah, Refine Edge ini itu fungsinya untuk membersihkan background yang gak keambil. Biasanya muncul kalau kalian gambarnya itu memiliki rambut atau bulu-buluan. Nah, di sini kita langsung aja arsir atau brush di bagian rambutnya aja. Nih kayak gini, kita langsung brush aja di bagian luarnya, jangan sampai ke dalam. Nah, kalau udah langsung tahan, lepas, klik kirinya, lalu oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja layer mask. Nah, jadi muncul ini hitam putih. Kita tambahin juga solid color warna putih aja. Nah, ini misalkan ini kan tembus-tembus nih, rambutnya kurang bener, itu kalian bisa ke layer masknya yang background ini, kita kontrol klik sampai ke seleksi. Habis itu kita klik B untuk ngebrush. Jadi rambut ini kita brush lagi. Yang di atas warna ini yang di atas harus warna putih kalau mau ngebrush. Jadi kita X aja buat nuker warnanya. Nah, jadi langsung di brush biar rapihan. Nah, habis itu Ctrl D. Nah, ini kan luarnya berantakan kan, kita pakai burn itu klik O. Nah, ini muncul atau enggak kayak tangan lagi megang sesuatu gitu ya ikonnya. Langsung burn tool ini kita besar, lalu kita rapihin background yang enggak keambil. Nah, jadi lebih rapihan. Nah, jadi itulah cara menggunakan magic untuk menghapus background. Itu cara kedua. Dan cara ketiga, kita menggunakan select subject. Ini lebih gampang lagi, tetapi kurang rapi ya, karena select subject itu
kayak langsung auto dari Photoshopnya gitu. Kita nggak ngatur-ngatur lagi mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Jadi ini gue bakal grup dulu. Terus nih layar background gue copy lagi. Kita klik W untuk munculin select subject. Nih di atas ini klik aja langsung. Ini lama tergantung spek PC kalian. Spek laptop kalian bagus itu bakal cepat banget. Nah ini dia hasilnya. Klik W buat ngelihat rapi atau enggaknya. Ini kan udah, sorry maksudnya klik Q bukan W. Kalau udah langsung aja kita ke tempat tadi select and mask. Ke select and mask, klik shift. Lalu kita beras lagi. Berasnya sedikit aja karena ini udah sedikit rapi, beda sama yang hasil magic tadi. Jadi langsung aja oke. Lalu di layar mask kita tambahin solid color. Hasilnya kayak gini. Kalau rambutnya belum rapi ya kayak cara tadi, kontrol tahan, klik kiri di background di layar masknya. Habis itu kita beras. Untuk ngebuang hasil background yang kurang jelek, yang kurang bagus, itu tinggal di burn, klik all, rapihin. Udah. Jadi deh, itu 3 cara untuk menghapus background. Yang pertama ada pen tool, yang kedua magic, dan juga select subject. Jangan lupa diklik like, share, dan subscribe untuk tutorial tips ngedesain menggunakan Adobe Photoshop. Jadi itu aja, terima kasih telah menonton.